Ternyata Buddha pernah dikira orang suci Kristen. Lah, kok bisa? Nah, pernahkah kalian mendengar kisah tentang Santo Yosafat? Ternyata Santo Yosafat ini adalah Sang Buddha. Benarkah demikian? Sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa untuk klik subscribe, like, komen, dan share. Jika ingin membantu pengembangan channel ini, kalian dapat bergabung menjadi kesatria atau klik tombol super thanks. Kisah Santo Barlam dan Yosafat. Perlu diketahui dalam gereja Katolik terdapat beberapa orang suci yang bernama Yosafat. Yang akan kita bahas adalah Santo Yosafat dari India. Nah, menurut Thomas M. Primack dari Universitas Toronto, Amerika Serikat, dalam The Wondrous Tale of Barlam and Yosafat, mengisahkan legenda Santo Barlam dan Yosafat sebagai berikut. Dulu di India terdapat seorang raja bernama Abaner yang dikenal karena menganiaya umat Kristen. Seperti kita tahu, umat Kristen di India sudah ada sejak awal abad pertama bersamaan dengan kedatangan Santo Thomas Rasul. Raja Abaner sudah lama menantikan keturunan dan akhirnya memperoleh seorang putra yang kemudian diberi nama Yosafat. Dia kemudian mendatangi peramal untuk menanyakan masa depan anaknya. Ternyata anaknya tersebut disebut akan memeluk agama yang dia benci, yaitu agama Kristen, dan menyebutkan jika kerajaan anaknya tidak ada di dunia ini. Karena dia khawatir dengan ramalan masa depan anaknya, Raja Abaner kemudian mengurung Pangeran Yosafat di istana yang dipenuhi kenikmatan duniawi. Pangeran Yosafat tumbuh menjadi seorang yang tidak mengenal kesengsaraan, sakit, masa tua, dan kematian. Suatu ketika, Pangeran Yosafat merasa bosan dan meminta izin keluar istana. Raja kemudian mengizinkan sang pangeran keluar, tapi melalui rute khusus yang sudah dibersihkan dari kekumuhan, kesengsaraan, dan kemiskinan. Namun ternyata dalam perjalanan, dia tidak sengaja bertemu dengan orang miskin, orang buta, orang tua, dan orang meninggal. Dia kemudian menanyakan mengapa orang-orang itu bisa demikian. Pelayannya kemudian mengatakan, itulah takdir manusia. Pangeran Yosafat menjadi bingung akan hal tersebut. Mengetahui hal tersebut, Barlam, seorang petapa Kristen yang berpakaian seperti pengemis, kemudian mendekatinya dan mengatakan jika ada sebuah permata pengetahuan yang akan membawanya kepada kehidupan kekal. Kemudian Yosafat tertarik hal tersebut, dan Barlam kemudian mengajarkannya tentang Injil. Sebelum pergi meninggalkan Yosafat, Barlam memberikan pakaian pengemisnya kepada sang pangeran. Pangeran Yosafat kemudian memutuskan untuk menjadi Kristen. Mengetahui hal tersebut, Raja Abaner menjadi marah dan mengirim pasukan untuk menangkap Barlam. Namun, Barlam berhasil menyelamatkan diri dan kembali ke negara asalnya. Raja tidak habis akal. Dia kemudian mengirimkan wanita-wanita cantik untuk menggoda anaknya dan meminta bantuan Tetma, sepupu Yosafat, yang kemudian menjadi musuhnya. Tetapi, sang pangeran tetap kukuh akan imannya. Akhirnya sang raja terpaksa menerima keadaan anaknya dan berbagi kekuasaan bersama dengan Pangeran Yosafat. Kehidupan Pangeran Yosafat yang baik dan bijaksana akhirnya membuat Raja Abaner tersentuh, dan dia pun memeluk agama Kristen. Setelah kematian ayahnya, Pangeran Yosafat kemudian memerintah kerajaannya dengan bijaksana sehingga rakyatnya bahagia sentosa. Merasa cukup menjadi raja, Yosafat kemudian mengundurkan diri dan memutuskan menjadi petapa menggunakan pakaian pengemis yang diberikan oleh Barlam, gurunya. Dia kemudian mengembara untuk mencari Barlam. Mereka akhirnya bertemu kembali dan hidup menjadi petapa. Terinspirasi kisah Sang Buddha. Nah, dari kisah tadi, kalau kita cermati, ada sedikit kemiripan antara kisah Santo Yosafat dan Sang Buddha. Benar nggak sih? Menurut Monique Pepys, dalam Barlam and Yosafat, A Legend for All Seasons, menyebutkan kesamaan cerita antara Santo Yosafat dan Buddha mulai disadari saat Marco Polo menjelajahi dunia timur, yaitu pada tahun 1612, seorang kawan Marco Polo, yaitu Diego de Chouto, menuliskan jika legenda Yosafat kemungkinan adalah legenda Buddha atau legenda Buddha.
Dan hal ini juga diperkirakan oleh para sejarawan modern, di mana Pangeran Yosafat diidentifikasikan sebagai Pangeran Siddhartha. Kemudian Raja Abener adalah Raja Suddhodana, dan Tedma atau Theodas adalah Devadatta, sepupu Pangeran Siddhartha. Mengapa kisah Buddha bisa sampai ke Eropa dan diadopsi menjadi kisah orang suci Kristen atau kisah Santo Santa? Nah, ternyata nama Yosafat sendiri diperkirakan diserap dari bahasa Persia. Dalam bahasa Persia kuno, nama Buddha Bodhisattva diserap sebagai Buddha Saf atau Buddha Sif, yang kemudian mengalami perubahan sedikit demi sedikit menjadi Yosafat. Ajaran agama Buddha dulu itu menyebar sangat jauh sekali, bahkan mendekati Persia atau Iran saat ini, terutama di daerah yang dilewati jalur sutra. Bahkan sempat terjadi asimilasi ajaran agama Buddha dengan kebudayaan Helenistik dari sisa pasukan Alexander Agung yang menetap di Asia Tengah. Jadi ajaran agama Buddha tapi patung-patungnya itu patung-patung gaya Eropa. Ajaran agama Buddha kemudian juga mengalami sinkretisme atau pencampuran dengan agama Kristen Zoroastrian, membentuk agama Manikeisme. Nah, dari agama Manikeisme inilah kisah Santo Yosafat akhirnya sampai ke Asia Barat. Dan di abad ke-11, seorang biarawan bernama Euthymios dari Georgia mulai menuliskan kisah tersebut. Dari Georgia, kisah ini kemudian diterima masyarakat Bizantium dan setelah Perang Salib mulai menyebar ke wilayah Eropa lainnya. Mengapa umat Kristen dengan mudah menerima kisah Buddha sebagai kisah orang suci Kristen? Yang pertama ya karena ada nilai-nilai yang mirip, terutama dalam hal-hal menjauhi duniawi, mencari jalan menuju kekekalan, dan kehidupan monastik atau membiara. Dan yang kedua, zaman dulu itu kan penyebaran informasi tidak seperti sekarang, di mana resiko terjadi perubahan info sangat dimungkinkan. Tanggapan gereja. Karena kehidupannya yang begitu suci, sesuai dengan cita-cita Kristiani, Barlam dan Yosafat kemudian dihormati dan diperingati sebagai santo dalam gereja Ortodoks dan Katolik. Gereja Katolik menghormati Santo Yosafat dan Barlam setiap tanggal 27 November. Meskipun demikian, mereka tidak dimasukkan ke dalam kalender liturgi. Kemudian dalam kalender gereja Ortodoks yang bertradisi Bizantium, mereka itu diperingati pada tanggal 8 September Gregorian atau 26 Agustus Julian. Sedangkan kalau dalam gereja bertradisi Slavik, mereka diperingati setiap tanggal 2 Desember Gregorian atau 19 November Julian. Setelah mengetahui jika kisah ini sebenarnya adalah kisah Buddha, bagaimanakah tanggapan gereja ya? Dalam majalah Life tahun 1955, Gereja Katolik sebenarnya sudah menyadari jika kisah Santo Yosafat hanyalah murni legenda, seperti beberapa kisah Santo Santa yang lain. Contohnya nih, Santo Christophorus yang menjadi logo channel ini, kemudian Santa Ursula dan Santo Valentinus yang diperingati setiap tanggal 14 Februari. Kisah mereka ini dipenuhi oleh legenda dan mitos. Nah, gereja yang mulai sadar jika beberapa kisah Santo Santa atau orang suci hanyalah mitos dan legenda, maka pada tahun 1969 melakukan reformasi kalender liturgi dengan mengeluarkan banyak sekali Santo Santa yang terindikasi hanya mitos. Termasuk di dalamnya adalah Santo Barlam dan Yosafat. Tapi anehnya nih, nama mereka masih terdaftar dalam buku Martirologi Romawi. Ya, agak bingung sih saya. Mengapa mereka itu masih ada di daftar Santo Santa? Walaupun indikasinya mitos. Ada yang bisa membantu menjawab? Tolong tulis di kolom komentar ya. Nah, kalau gereja Ortodoks bagaimana? Terus terang, saya kurang paham kalau dalam gereja Ortodoks. Tapi saat saya browsing, ternyata dalam beberapa situs gereja Ortodoks, peringatan Santo Barlam dan Yosafat masih tercantum dalam kalender liturgi gereja mereka. Kalau pendapat saya pribadi sih, mungkin kisah mereka itu masih dapat dianggap memberikan teladan yang baik bagi umat Kristen, sehingga tetap dipertahankan. Nah, itu dia mengapa kisah hidup Pangeran Siddhartha atau Sang Buddha bisa diadopsi menjadi kisah orang suci Kristen. Bagaimana menurut kalian? Benar nggak sih Santo Yosafat itu sebenarnya Sang Buddha? Atau ini hanya cocologi saja? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jika ada salah, saya mohon maaf dan koreksi di kolom komentar. Jangan lupa klik like dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam.